Kalau kita ngomongin sejarah Islam, pasti nggak akan jauh-jauh dari dua dinasti raksasa yang berkuasa berturut-turut, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Yang satu membangun kekaisaran dengan pedang, sementara yang satunya lagi dengan pena. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana dua pendekatan yang beda banget ini ninggalin warisan yang begitu kontras buat dunia. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Apa sih yang lebih mendefinisikan sebuah kekaisaran? Kekuatan militernya atau kekuatan otaknya? Ini bukan cuma soal ngebandingin dua dinasti, tapi ini soal pertarungan ide antara dua raksasa dalam sejarah. Oke, kita lihat dulu lini masanya biar kebayang. Setelah era Khulafaur Rasyidin selesai, Bani Umayyah naik dan berkuasa hampir 100 tahun. Terus, lewat sebuah revolusi besar, Bani Abbasiyah ngegulingin mereka dan memulai babak yang sangat sekali baru. Nah, disinilah perbedaannya mulai kelihatan jelas. Pertama, kita mulai dari cara mereka memerintah. Gimana sih mereka bangun struktur kekuasaan? Terus, apa fokus utama mereka sebagai penguasa? Ini nih fondasinya. Dan dari sinilah semua perbedaan lain itu muncul. Perbedaannya langsung kelihatan kan? Di satu sisi ada Bani Umayyah, sebuah monarki yang hobinya ekspansi militer dan penaklukan. Pokoknya agresif banget. Nah, di sisi lain ada Bani Abbasiyah yang membangun pemerintahan teokrasi yang kompleks. Fokus mereka lebih ke birokrasi dan administrasi buat ngurusin kekaisaran yang udah ada. Jadi, intinya zaman Bani Umayyah itu ya era penaklukan. Mereka ganti sistem khilafah jadi monarki, alias kekuasaan turun-temurun, dan tujuan utamanya ya memperluas wilayah. Nah, buat ngedukung ekspansi ini, mereka butuh administrasi yang rapi. Makanya mereka bikin jabatan-jabatan baru kayak Khatib Ar-Rasail, yang tugasnya ya ngurusin surat menyurat kenegaraan. Beda banget sama Bani Abbasiyah. Lihat deh, mereka ini membangun mesin birokrasi yang canggih. Paling atas ada khalifah, di bawahnya ada wazir sebagai tangan kanannya. Terus ada para kitabah sebagai staf pelaksana dan hijabah yang jadi pengawal pribadi. Jadi, sistem mereka ini dirancang bukan buat perang terus, tapi buat ngatur dan jaga stabilitas. Sekarang kita geser ke bagian yang perbedaannya paling kelihatan, yaitu soal pengetahuan dan pendidikan. Disinilah kita lihat pergeseran dari otot ke otak, dari pedang ke pena. Di zaman Umayyah, pendidikan itu ada dan berkembang, tapi ya tumbuh gitu aja, secara organik. Mereka udah naruh dasar-dasar yang penting loh. Ada kutab buat anak-anak belajar baca tulis, masjid buat belajar agama, bahkan ada rumah sakit, Bimaristan, yang juga jadi tempat belajar kedokteran. Jadi fondasinya udah ada, tapi ya itu, belum jadi fokus utama negara. Nah, disinilah revolusinya terjadi. Bani Abbasiyah itu bukan cuma dukung ilmu pengetahuan, tapi mereka jadiin itu misi utama mereka. Pilar peradabannya. Benar-benar perubahan total. Pusat dari revolusi intelektual ini adalah sebuah institusi yang luar biasa, Bait al-Hikmah. Jangan bayangin ini cuma perpustakaan biasa loh ya. Ini tuh kayak kompleks intelektual raksasa di Baghdad. Disinilah naskah-naskah kuno dari Yunani, Persia, dan India dikumpulin, diterjemahin, dan dipelajari. Inilah mesin penggerak zaman keemasan Islam. Kok bisa sampai sehebat itu? Pertama, Khalifah-Khalifah Abbasiyah sendiri emang doyan banget sama ilmu. Kedua, duit negara digelontorin besar-besaran buat nerjemahin semua buku dari seluruh dunia ke bahasa Arab. Ketiga, ini proyek royokan, ngelibatin para ahli dari berbagai latar belakang agama. Dan terakhir, ya jelas, ekonominya lagi kuat banget jadi ada dana buat semua riset dan pendidikan ini. Dan tabel ini nunjukin ledakannya. Bani Umayyah emang udah ngembangin ilmu-ilmu penting, tapi lihat Bani Abbasiyah. Tiba-tiba bidang kayak matematika, fisika sama astronomi meledak. Bahkan ilmu agama jadi makin kompleks dengan adanya studi kalam dan tasawuf. Ini benar-benar lompatan besar banget di dunia ilmu pengetahuan. Jadi, kesimpulannya gimana? Gimana kita ngerangkum dua warisan yang beda banget ini? Intinya, ini tuh cerita soal penaklukan lawan kebudayaan. Membangun wilayah lawan membangun pengetahuan. Gampangnya gini deh, Bani Umayyah itu para pembangun imperium. Warisan mereka adalah wilayah yang luas dan struktur pemerintahan monarki yang kokoh. Sementara Bani Abbasiyah, mereka itu para pembangun kebudayaan. Warisan mereka adalah ilmu pengetahuan dan zaman keemasan yang dampaknya masih kita rasain sampai sekarang. Mungkin analogi ini paling pas buat ngegambarin semuanya ya. Bani Umayyah itu yang bangun rumahnya. Kerangka kekaisaran yang gede dan kuat itu.
Terus, Bani Abbasiyah datang dan ngisi rumah itu dengan buku-buku, ilmu pengetahuan, dan seni. Dua-duanya sama-sama penting, tapi perannya beda banget. Dan akhirnya kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Sebenarnya apa sih yang bikin sebuah peradaban itu hebat? Kemampuannya buat menaklukkan dan memerintah? Atau kemampuannya buat berpikir, berinovasi, dan jadi inspirasi buat generasi-generasi berikutnya? Mungkin jawabannya tergantung dari cara kita masing-masing ngeliat apa itu warisan.